Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang di hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Di video kali ini kita akan ngetrip kembali ke Malang bersama PO27 Trans dan kebetulan banget ya teman-teman, di sini kita dapat armada yang sama seperti di trip sebelumnya, yaitu dengan julukan Thor. Nah, ini bedanya di video kali ini saya mengajak satu orang untuk merasakan sensasi bis mewah ini, dan nanti kita akan meminta tanggapan atau mungkin pendapat ya tentang bis ini dan tentunya layanan dari PO27 Trans yang udah nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Akan seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang jam 17:28. Kita akan muter teman-teman menuju ke area keberangkatan dari Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang. Sembari kita melihat bagian eksteriornya teman-teman, ini adalah Jetbus 5 SDD Super Double Decker dengan menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Sasis tipe terbaru, kemudian sudah ada fitur suspensi udara, ada fitur anti-lock braking system, ada fitur electronic stability program, yang semuanya itu menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada terbarunya ini. Nah, bis ini bertugas sebagai armada E4 double decker ya teman-teman, yang diberangkatkan dari sini, dari Terminal Poris menuju ke Malang. Yuk kita masuk ke dalam bisnya teman-teman, dan kita akan muter. Wah, bareng lagi mas. Alhamdulillah, terima kasih mas. Nah ini dia teman-teman, seperti biasa kita akan lihat-lihat dulu interiornya. Di sini kita langsung disambut oleh toilet dan ada mini pantry. Silakan teman-teman gunakan toilet ini hanya untuk buang air kecil pada saat bus berjalan ya teman-teman. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Dan kalau bis lagi berhenti seperti di terminal, di rumah makan, saat isi bahan bakar, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya ya. Nah ini keren nih, toilet duduk seperti ini. Lengkap, sudah ada tempat sampah, ada tisu, ada cermin. Wes, mantap banget. Di sini juga sudah tersedia pegangan tangan. Kita tutup lagi. Nah, di sebelah kanan saya, di sini ada mini pantry yang spesial. Di sini ada pop mie, teman-teman. Karena untuk dek bawah ini dapatnya pop mie. Kalau dek atas bukan pop mie. Nanti kita akan lihat dapatnya apa. Tadi ada yang jatuh. Apa ini? Oh, gula, teman-teman. Gula jatuh. Kita taruh lagi. Kemudian di sini ada water heater, ada gelas kertas ya, ada gunting, ada towel warmer. Ini fasilitas penghangat handuk kecil ya. Kemudian ada tempat sampah di sini, ada APAR, alat pemadam api ringan sebagai satu fasilitas keamanan. Nah, ini kita akan lihat dek bawahnya teman-teman, yaitu ruang kelas kompartemen seat class. Totalnya ada 6 kursi teman-teman ya, yang terdiri dari
4 kursi ya di sini. Kompartemen seat nomor 3, 4, 5 dan 6. Ini modelnya adalah model kursi yang biasa, kursi duduk gitu ya teman-teman. Sedangkan 2 kursinya di kompartemen seat nomor 1 dan 2 ini adalah kompartemen sleeper. Nah, di sini saya pesannya di nomor 6 ini teman-teman. Dan kita bersama dengan adik saya. Halo. Gimana kesan pertama naik armada ini, kompartemen seat? Kesan pertamanya ini enak banget ya, ini enak banget untuk si paling introvert kalau mau ngetrip naik ini. Kursinya juga nyaman banget, tapi ini belum aku beresin lagi ya. Oh iya. Masih agak berantakan. Jadi ya lumayan space-nya untuk barang juga enak, buat kaki juga untuk yang longgar ya. Longgar banget buat yang tingginya standar. Terus juga di sini apa namanya, untuk colokan-colokannya lengkap banget. Ini ada yang colokan yang biasa, terus ada yang Type C, ada yang USB, ini ada juga yang wireless. Tadi udah nyoba dan bisa sih. Bisa ya, itu kehalang hardcase. Oh, bisa. tembus loh. Gokil. Jadi buat yang support wireless ini bisa. Bisa terus ya. Ada TV ini juga belum dicoba sih, tapi ya TV-nya cocok. Inilah apa namanya, cukup ya kalau buat personal. 24 inci loh, gede loh. Berasa di rumah. Ini TV Android. Iya, bisa Netflix juga. Nanti kita coba. Oke, siap. Selamat menikmati. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, kalau di kursi kompartemen seat nomor 6 di sini kita dapat jendela darurat, ada palu darurat pemecah kaca juga, dan di belakang ini ada storage. Nah, ini bisa dibuka nih. Seperti ini. Coba dibuka ta. Tuh. Jadi kalau teman-teman naruh barang di sini, hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan gitu. Sebelum turun dari bis dicek lagi. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat kursi yang di sini yang kita naikin di trip kemarin, teman-teman ya. Ini sudah lengkap, sudah ada bantal, selimut, ada snack perjalanan, kemudian ada ini leg rest ya, teman-teman. Ya, nanti kita minta testimoninya adik saya aja ya untuk kursi ini. Kalau saya pesannya di dek atas, teman-teman, karena jujur sudah kehabisan untuk dek bawah ini. Ini tinggal satu-satunya nih waktu saya pesan. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah. Karena waktu di trip sebelumnya saya hanya sendiri ya, satu-satunya penumpang di bis ini. Sekarang alhamdulillah rame. Saya belum tahu jumlah penumpangnya ada berapa. Nanti kita tanya ke kru yang bertugas saja. Oke, selamat menikmati. Saya mau ke atas. Nah, lewat sini teman-teman, kita akan menuju ke dek atas lewat tangga. Wah, di sini di bordes tuh ruang yang menjadi antara dek atas dan dek bawah ya. Bordesnya ini dijadikan smoking area atau smoking room. Ini bisa muat 2 orang teman-teman ya. Ini terang, kemudian ada louver AC. Di sebelah sini ada saklar lampu dan exhaust fan. Exhaustnya ada di bawah ya. Jadi menghisap aroma rokok dari sini menuju keluar bus. Kemudian juga sudah ada asbak, lengkap banget. Wah, ini ngerokoknya bisa nyaman ya teman-teman ya. Kemudian kita naik ke dek atas. Wah, full seat ini mah teman-teman ya. Tuh, semua kursi sudah tersedia snack perjalanannya. Alhamdulillah full seat. Kita ada di mini pantry dari dek atas. Di dek atas ini mini pantry-nya menggunakan mie gelas. Yang tadi pop mie ya, karena ya kelasnya juga berbeda teman-teman. Kalau di dek atas ini kelasnya adalah kelas eksekutif kelas dengan total 32 kursi. Wah, elegan banget ya teman-teman. Nuansa interiornya warna warm white. Terus fasilitasnya juga sudah lengkap. Ada TV juga, ada CCTV di dek atas maupun di dek bawah. CCTV ini hanya sebagai alat bantu, jadi bisa membantu perjalanan kita supaya lebih aman ya. Tapi tetap ya teman-teman, karena ini adalah transportasi umum,
kita harus selalu menjaga barang-barang bawaan kita. Seperti ini. Nah, ini kita masuk Terminal Poris Pelawat dan kita menuju ke area keberangkatannya, teman-teman ya. Wah. Ini dia kursi yang saya pesan di nomor 3B, teman-teman, di sini. Saya pesan di paling depan karena memang ya ini favorit saya ya, teman-teman, di sini. Wah. Ini adalah point of view kalau kita ada di kursi paling depan. Wah, enak banget, teman-teman. Suspensinya tuh. Volvo udah nggak perlu diragukan lagi ya soal kenyamanan suspensinya. Wah, ini juga sudah ada rekan-rekan yang lagi hunting foto. Mantap. Semangat huntingnya, hasilkan karya-karya terbaik, dan tetap safety hunting ya, teman-teman. Waduh, kasihan Rek. Untung udah bukan bulan puasa ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk area parkir bersama dengan armada PO27 Trans dengan julukan Atlas. Nah, ini kalau Atlas ini bodinya adalah Jetbus 5 SHD, teman-teman, dengan sasis Hino RM280 ABS. Nah, ini kita akan menuju ke agennya terlebih dahulu untuk ambil tiket perjalanan kita. Let's go, kita ke luar. Wah, full seat hari ini, Mas. Full seat, alhamdulillah. Karena di trip kemarin cuma saya, alhamdulillah full seat. Luar biasa. Berarti ini sempat perpal dulu. Pas lebaran. Oh iya. Siap, yuk kita menuju ke agen, teman-teman. Kita lihat dulu, wes. Dua ganteng ini, teman-teman nih. Thor dan Atlas. Single glass, ini double decker. Berkelas banget ya. Agennya kita lewat sini, teman-teman. Nah, ini agen dari PO27 Trans. Kita ambil tiket perjalanan dulu. Ini yang kompartemen seat ya, CS6. Sama ada satu lagi di nomor 3B, Mbak. Eksekutif. Nah, teman-teman, untuk pemesanan tiket PO27 Trans, di sini teman-teman bisa hubungi nomor ini atas nama Ibu Risma. Ini nomornya yang aktif, yang mana, Mbak? Oh, yang ini ya? Oh, aktif semua. Silakan. Bisa teman-teman screenshot, teman-teman catat ya. Jadi kalau mau pesan tiket tinggal WA aja, gampang banget. Hati-hati jangan sampai terkena modus penipuan yang lagi marak terjadi di sosial media, di Google Maps. Hati-hati ya, teman-teman. Ini sudah gampang banget. Pesan tiket bisa lewat WA, terus transfer ke agennya, dan tiketnya akan aman, bisa teman-teman ambil saat hari H. Nah, ini teman-teman, tiketnya sudah ada. Oke, yuk kita kembali lagi menuju ke bis kita di sini. Wah, ini first time ya kita naik jam keberangkatan paling sore dari Terminal Poris. Karena biasanya kita naiknya yang double decker jam 3 sore, jam 3 jam 4 ya. Yang julukannya itu, kok saya lupa ya julukannya apa ya. Freak dan Odin. Nah, ini kita naiknya Thor. Mantap. Ini tiketnya, teman-teman. Ada amplop dengan gambar bis ya, bentuk bis tronton triple XL, teman-teman. Cakep banget ya. Ada 2 tiketnya. Yang di kelas kompartemen seat atau CS ini harganya 750.000. Di deck atas harganya 500.000. Woi, lampu alisnya dinyalakan, teman-teman. Makin keren nih. Kelihatannya gagah banget ya. Dan untuk pembelian tiket tidak hanya bisa dilakukan melalui agen, teman-teman juga bisa beli tiketnya lewat website dari PO27 Trans. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu nih ya untuk
ke agen, atau mungkin teman-teman belum tahu kontak agennya, tadi belum sempat simpen ya, silakan ke website dari PO27 Trans. Di situ benar-benar real harganya, up to date. Kemudian untuk metode pembayarannya juga banyak, nggak akan ada kejadian double kursi ya teman-teman. Jadi benar-benar aman untuk pembelian tiket, dan suka ada promo loh teman-teman lewat website. Mantap nih. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bisnya menggunakan velg aluminium. Benefitnya apa? Untuk kita sebagai penumpang, kita bisa menikmati performa pengereman bus ini dengan lebih baik, karena velg aluminium ini melepaskan panas yang lebih baik dibandingkan velg aslinya. Untuk perusahaan otobus, benefitnya dengan menggunakan velg aluminium ini, maka diklaim akan menghemat bahan bakar, kemudian memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Di sini ada bagasi, kalau teman-teman bawa koper atau barang yang besar, silakan bisa dimasukkan barangnya ke bagasi. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Wah, gagah ya. Thor. Yang di atas ini untuk AC, kemudian yang di bawah ini untuk mesin teman-teman. Jadi ada suara yang cukup kencang dari AC-nya ya. Oke, kita masuk lagi yuk teman-teman ke dalam bis. Saya mau kasih tiket perjalanan kita ke adik saya, dan kita akan segera memulai perjalanan ini. Woi, mewah ya teman-teman ya. Wis, rapi-rapi nih guys. Ayo kita unboxing snack. Mantap. Nah ini tolong ditaruh dulu di jendela. Maaf, tangan kiri, tiketnya. Yes, hati-hati jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang nggak bisa makan loh. Ini apa, selimutnya coba ditaruh di atas paha, jadi bisa buat naruh snacknya. Jadi bisa tahu nih dapat snack apa aja. Dipanjangin aja, kalau gitu nanti takutnya jatuh snacknya. Nah, wih, selimutnya lebar banget teman-teman. Selimut bed cover. Di sini kita mau unboxing fasilitas snack perjalanan dan fasilitas lain. Ada apa nih? Pertama adalah Nggak mungkin ya guys, kita makan sendal ya. Kuasong. Kuasong. Kemudian ada apa lagi? apa ini? Mooncake. Kue bulan. Kue bulan. Terus ya, kacang. Kacang. Terus ada wah, Citato Light. Wah, item keempat yang bisa dimakan. Ricis nabati. Item kelima yang bisa dimakan. wah, yang dimakan habis, tapi ada Habis yang ya? diminum. Oh, apa lagi nih? Pasti air putih harus ada. Air putih atau air bening? Air bening ya, kalau putih beda ya. Terus ada ini Apa ini? air butek. Air butek. Kelapa ya. itu. Air kelapa. Mas, minuman isotonik. Aha, minuman isotonik. Lalu ada susu. Susu. Air coklat. Air coklat. Terus, nah ini buat Asia yang toh. tangannya kotor, jangan Aha. khawatir karena ini dapat Tisu basah. basah. Oke. Kalau mau makan, Mhm. terus ada gantungan kunci. Wah, ini gantungan kunci mahal ini. Harganya 750.000 guys. Betul, 750.000 baru dapat ini. Oke. Terima kasih. Dan greeting card. Oh, ada yang belum di-mention. Apa tuh? Itu loh di bawah. Oh. Ini air. Wah. Mantap. Nggak perlu Keren ya, guys. takut kehausan guys. Betul. Tapi kalau haus validasi nggak bisa ya naik bis ini ya. Bisa sih kalau teman-teman mau sambil flexing ya naik bis semewah ini bisa. Mantap. Oke, gimana? Kayaknya nggak mungkin deh dihabisin satu malam ini ya.
diabetes nanti. Karena nanti kan kita akan ada servis makan juga. Wah iya. Bener. Tergantung sih kon. Nah, benar. Kalau nanti filmnya seru, ini kayak makanan Oh habis. iya benar. Atau nanti mungkin macet gitu ya, karena ini udah mulai arus balik tanggal 5, tanggal 8 orang-orang udah pada masuk kerja. Oke, siap. Mantap ya. Mantap. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di kursi 3B di dek atas, dan di sini kita langsung akan unboxing snack perjalanan kelas eksekutif. Ini sama-sama ada tas kainnya ya, teman-teman ya, ada goodie bag. Item yang bisa dimakan pertama di sini ada croissant, kemudian ada kacang, kemudian ada wafer, masih ada lagi teman-teman, ada citato, kemudian ada mooncakes, air mineral dalam kemasan, dan yang terakhir yang bisa dikonsumsi ada minuman air kelapa, minuman isotonik. Udah habis, nggak ada lagi. Kemudian di sini ada tisu basah dan ada greeting card. Jadi bedanya kalau di kelas eksekutif nggak dapat gantungan kunci, terus nggak dapat susu dan nggak dapat air yang besar itu ya, seperti di kelas kompartemen. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman, sebanding dengan harganya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kehabisan kursi kompartemen seats, nggak apa-apa, pilih aja yang kelas eksekutif, karena sebanyak ini fasilitasnya. Oh, ini Atlas berangkat duluan teman-teman. Atlas berangkat duluan. Dan kita juga siap-siap berangkat jam 17.58 untuk jadwal keberangkatan jam 18:15 dari Terminal Poris. Tapi kalau penumpang sudah pada naik, jadi bisa langsung berangkat. Dan dimohon untuk teman-teman minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan ya. Ini luar biasa, saya apresiasi banget untuk seluruh penumpang yang ada di trip ini dari Terminal Poris. Tepat waktu, jadi kita bisa berangkat sebelum jadwal keberangkatan. Kalian luar biasa. Jam 17:59, 1 menit lagi, jam 6 pas teman-teman. Alhamdulillah kita berangkat dari Terminal Poris Pelawat. Dan di sini kita akan menuju ke agen lintasan yang lain. Jangan lupa teman-teman berdoa sebelum berangkat ya teman-teman. Di seberang di situ ada stasiun Batu Ceper. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik KRL ke Terminal Poris, turunnya di sini, stasiun Batu Ceper, bukan stasiun Poris ya. Kalau stasiun Poris masih jauh di sana teman-teman. Menikmati suasana senja dari bus double decker, asik. Kita lihat di bawah, di sini ada leg rest. Ini karena musim hujan teman-teman. Tadi saya berangkat hujan ya dari rumah, jadi pakai sendal. Ini bisa diangkat seperti ini. Ada USB port charger tipe A dan tipe C di depan kita ya, di dashboard. Kemudian di sini juga ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada cup holder. Oke, ini dia teman-teman.
sembari menikmati tol. Ini kita bikin pop mie. Ini self service ya teman-teman ya, sepuasnya selama masih ada, dan selama teman-teman beli tiketnya di deck bawah ya, kompartemen seat, silakan nikmati yang ada di mini pantry. Ada pop mie, terus ada kopi, susu, wis lengkap, ada teh juga sudah tersedia alat bantu seperti gunting. Nah, ini sangat memudahkan ya guys ya. Jangan lupa kalau habis bikin sesuatu, buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Gampang ya, orang awam aja tahu loh cara pakai mini pantry-nya. Kirain orang awamnya tahu cara bikin pop mie. Gampang kok, gampang. Gampang ya guys ya. Iya. Nah ini pencetnya yang dispense. Terus teman-teman deketin ya ke bibir dispensernya supaya nggak muncrat. Wih, sip. Ditutup dulu. Selamat menikmati. Wih, rice box. Sembari menikmati jalan tol, ini sepertinya penumpang di kelas kompartemen seat sudah hadir semua dan dilangsungkan pembagian fasilitas rice box. Wah, ayo unboxing ta. Isinya apa? Wih, udah bikin pop mie. Ganjel. Taruh mana dulu ya? Gak apa-apa kali ya? Mana sini? Nggak pegang. Isinya ini ada nasi sama apa ya, ini ayam apa ya? itu ya? Ayam. Ini aja apa? Ayam goreng tepung terus ada sambalnya gitu ada ya. sambalnya, terus ada enak. lalapannya. Wih, sambil ganjal ya menuju Ya, ke rumah oke lah, makan. buat ganjel-ganjel. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Jam 20:18 kita mampir agen di Cikarang. Jam 20:23 lanjut berangkat lagi dari Cikarang. Jam 21:05 kita exit tol melalui gerbang tol Kalihurip. Indorannya tadi isi solar teman-teman di rest area.
KM 57. Jam 2:44 kita tiba di rumah makan Kedung Roso. Ini kita sudah ada di daerah Brebes. Dan di sini kita akan menikmati layanan servis makan dari PO 27 Trans. Jangan lupa dibawa tiket perjalanannya ya teman-teman. Nah, ini pindah dulu ya lokasi servis makannya, biasanya di rumah makan Taman Selera di daerah Cikedung Cikamurang, sekarang di Brebes. Dan sudah jam 2 pagi, ini berasa sahur ya teman-teman. Dan kita nggak cuma sendirian di sini, sudah ada banyak banget bis-bis. Ini luar biasa, PO-PO lain yang biasanya bukan di sini servis makannya, tapi pindah juga ya. Ada Rosalia Indah, teman-teman lihat di sana ada Akas Aurora. Banyak banget, luar biasa ini. Saya juga kaget tadi pas pertama masuk, ini beneran Kedung Roso. Sebanyak ini bisnya. Ini untuk JB5 ada Hamingja. Wah, jarang-jarang ini saya lihat Hamingja teman-teman ya. Jetbus 5 di PO 27 Trans yang satu-satunya ya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4 teman-teman. Oke, kita menuju ke ruang makanan dulu yuk teman-teman. Ruang makannya ada di depan sebelah kanan. Kita cari area yang kering, muter lewat belakang. Let's go, kita ke sana.
Nah teman-teman, ini dia ruang makannya. Gimana tah? Ini kita berasa sahur ya? Iya. Jam 2 pagi. Rekor. Luar biasa. Untung Kedung Roso ini 24 jam teman-teman. Dan terkenal enak kok rasanya. Oke, kita ambil makan dulu. Nah teman-teman, ini dia menu makan yang kita pilih di perjalanan kali ini. Ini bentuk amplop dari tiket PO27 Trans BTW. Semakin lucu ya teman-teman ya, bisa diberdiriin seperti ini. Di sini saya pilih tempe, kemudian ada sayur kacang panjang, ada kol dan ada ayam goreng serta minumnya di sini saya pilih teh hangat teman-teman. Selamat menikmati layanan servis makan dari PO27 Trans dan jangan lupa dihabiskan makanannya supaya nggak makin banyak makanan yang terbuang dari rumah makan ini. Selamat makan teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai makan dan tebak di sini saya ketemu dengan apa teman-teman? PO Nusa Bakti Trans. Ini baru jalan ya di trayek akap teman-teman. Dari Lamongan, kemudian lewat Bojonegoro, terus ke Cepu, terakhir naikin penumpang di Ngawi, tutup pintu, langsung jostol menuju ke Poris. Armadanya Jetbus 5 Tronton teman-teman. Nah ini kebetulan kita ketemu yang single glass, crash-crashannya berarti yang double glass teman-teman. Untuk armada PO27 Trans ternyata di sini banyak banget ya teman-teman ya. Luar biasa, ini ada Gaya, Hamingja yang tadi kita lihat. Bahkan Freak masih di sini teman-teman. Nah ini Jetbus 5 SDD keberangkatan jam 3 sampai jam 4 sore teman-teman dari Terminal Poris. Gokil, bisa nyusulin Freak teman-teman. Nah ini saya lagi nunggu adik saya nih selesai makan. Kayaknya udah kenyang banget dia teman-teman. Kasihan BTW si Nusa Baktinya, susah keluar. Oke, yuk kita balik lagi menuju ke bis kita, Thor. Balik lagi ke kursi kompartemen seats. Gimana? Mantap. Tidur nyenyak? Oh, tidurnya agak susah. Kenapa? Karena aku tipe orang yang nggak bisa tidur kalau misalnya terang. Oh, Nah, oke. Ini kan kalau ini dia nggak bisa full mati banget ya. Nah tadi itu selama di jalan ini lumayan sedikit mengganggu. Oh, ya, tapi anu. akhirnya bisa tidur sih, terlalu terang. Mungkin improvementnya bisa kasih ini ya, kayak switcher, jadi lampu tidurnya bisa dimatiin oleh kita sendiri karena ini kan ngikutnya ke dashboard ya. Siap. Sama ini nggak tahu ini apakah improvement ini memungkinkan atau enggak ya. Tapi gimana tuh? kalau misalnya kita yang duduk di sini kan kalau misalnya ngelihat traffic nggak bisa ya dari sini aja. Kadang ini berhenti karena ada apa, mau kepo juga kan. Mungkin kalau misalnya bisa connect dari kamera di depan terus bisa jadi penumpang yang duduk di sini tuh ngelihat dari TV, jadi bisa kelihatan depannya, mungkin lebih asik ya. Memungkinkan sih, iya. Tapi kita tunggu aja PO apa nih yang pertama bisa mengimprove seperti itu. Iya. PO for all enak ya? Overall Iya enak banget bisa lah. selonjoran tuh. Nggak pegel sama sekali tadi. Spacious banget ya. Iya. Enak. Full nonton Netflix tadi. Nggak full. Lumayan 2 film dapat. Ke jam 3:30-4 rek. Ya nggak rugi ya mahal-mahal. Oke. Jam 3:42 kita berangkat dari rumah makan Kedung Roso teman-teman di daerah Brebes. Ini sebuah anomali ya. Biasanya kita kalau naik PO27 Trans service makannya di Cikedung, Cikamurang, di rumah makan teman selera. Tapi karena di sini buka 24 jam dan memang dulu untuk kelas presiden kelas ada yang servis makannya di sini teman-teman. Jadi untuk musim balik
dipilihnya di sini. Jam 3 rekor ini teman-teman. Ya, ini seni naik transportasi darat, khususnya bis ya teman-teman ya. Kita nggak bisa nih menghindari macet, nikmati saja perjalanannya. Jam 6:07 pagi kita memasuki wilayah Kabupaten Pekalongan teman-teman. Kita sudah ada di Gringsing teman-teman, dan biasanya kita kan lewat tol ya, jadi biasa kita lihat ada jembatan Kalikuto sebagai ikon dari jalan tol Trans Jawa. Jam 8:47 ini kita berasa city tour ya teman-teman ya di kota Semarang. Lagi dari Malang. Ini udah Salatiga belum? Salatiga udah belum? Nah ini kita menuju ke arah Salatiga teman-teman. Masih di Banyumanik, Semarang. Di sebelah kanan itu ada terminal Tingkir teman-teman, Salatiga. Ini jam 11:30. Nah ini kita belok kanan teman-teman, dan insya Allah kita akan masuk ke tol. Nanti kita akan masuk lewat gerbang tol Salatiga.
Alhamdulillah teman-teman, kita masuk tol Trans Jawa Israel 11.45. Berarti mungkin sekitar 5 jam lagi ya kita sampai di Malang. Terakhir kita lewat sini bulan Februari ya teman-teman ya, pas kita naik Jempol Trans. Ini alhamdulillah bisa lewat sini lagi dengan bis yang berbeda. Waktu itu kita naik bis wisata, sekarang naik bis akap. Jarang-jarang nih naik bis akap lewat sini. Biasanya kan kita ngejos tol. Ini kalau 5 jam lagi atau mungkin paling lambat 6 jam lagi kita nyampe di Malang. Kasihan krunya ya teman-teman ya, putar balik berarti mereka, karena mereka jadwalnya kan jam 6 sore berangkat lagi dari Malang menuju ke Jakarta. Langsung gaspol teman-teman. Tapi tetap terasa nyaman ya, bisnya tetap stabil, nggak terasa kayak ugal-ugalan gitu, enggak. Jam 12:21. Nah ini dia teman-teman, armada Jetbus 5 SDD. Ini menjadi Jetbus 5 SDD yang paling baru ya di trayek dari Jakarta menuju ke Malang. Ini kadang saya bertanya-tanya ya, kenapa berangkat awalnya nggak dari Poris aja ya teman-teman ya? Nanggung kalau dari Kalideres. Oke, kita menuju ke toilet dulu teman-teman di sebelah sana, dan kita akan istirahat sejenak. Wah, next time kita coba ini teman-teman, keren, gagah. Istirahat yang kedua. Tapi ini pop mie-nya beli dari luar ya. Habis. Aslinya masih ada jatahnya, tapi masih disimpan sama kru. Airnya dicek dulu ada nggak? Ada. Oh ada. Panas nggak? Yaudah ya, panas lah ya. Panas lah, semoga panas. Jam 13.26 kita berangkat duluan, meninggalkan Nick yang lagi istirahat teman-teman. Athena, presiden kelas dari Bogor teman-teman. Kenapa ya? Setelah selesai membantu Athena, kita langsung jalan lagi teman-teman.
tumben ya, lancar banget ya Medaeng ya teman-teman. Apalagi one way. Sama sekali nggak ada mobil yang arah sini loh, arah sana semua. Nggak boleh bongkaran di Grab Lounge teman-teman. Pokoknya kita belum pernah ke sini. Jam 16:18 kita nurunin penumpang di Medaeng. Jam 17:27 kita exit tol di gerbang tol Lawang teman-teman, dan nanti kita akan lewat depan garasi dari PO27 Trans di daerah Singosari. Nah, itu tadi garasi dari PO27 Trans teman-teman. Ada yang turun tadi di sana. Sekarang kita lanjut menuju ke titik penurunan penumpang selanjutnya. Nah, ini di sebelah kanan ada karoseri Adiputro teman-teman, tempat kelahiran dari bus ini. Karoseri Adiputro. Indoren baru berangkat. Ini kita langsung menuju ke Suhat teman-teman, ke Inspired 27 di Suhat. Mungkin nggak ada yang turun di Arjosari atau Arjosarinya belakangan teman-teman. Jam 18:15. Luar biasa ya, 24 jam Israel dari Tangerang menuju ke Malang. Naik 27 Trans dari Tangerang ke Malang 12 jam itu udah biasa ya teman-teman ya. Nah, ini yang luar biasa, 24 jam. Ini kalau kita naik bis kayak perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar ya. Gak apa-apa, ini juga namanya harus balik teman-teman, bukan sesuatu yang direncanakan, tidak bisa kita hindari.
Dan kalau kita merasa capek, ya driver dan kru jauh lebih capek teman-teman. Tapi ini perjalanan yang penuh dengan kenyamanan bersama PO27 Trans, dan bisa teman-teman jadikan rekomendasi untuk trip dari Tangerang, Jakarta, Cibitung, Cikarang dengan tujuan akhir menuju ke Malang. Persiapan kita turun di Inspired 27 di Suhat. BTW, kota lain ada nggak sih yang nyebut Jalan Soekarno-Hatta tuh sebagai Suhat? Kayaknya di Malang doang ya. Yuk kita turun. Jam 18:18. Alhamdulillah teman-teman, kita tiba di Inspired 27 di Suhat, Kota Malang. Luar biasa perjalanan yang penuh kenyamanan dan penuh dengan kemewahan bersama PO27 Trans. Terima kasih untuk seluruh driver dan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Ya paling penting apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.